Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rahmatullah Anam, dan yang kedua yakni Rizky Nur Ihsan Syahrul Ramadan. Dalam video kali ini kami akan membahas satu tema yang berjudul Dalalah al-Lafzu. Di sini kami akan membahas tentang dua pembahasan, yaitu yang pertama pengertian tentang dalalah, kemudian yang kedua adalah pembagian dari dalalah tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dalalah alfaz. Dari segi bahasa, dalalah berasal dari kata dalla yadullu dallan, dalalan dalalatan, yang berarti menunjukkan, menuntun. Secara umumnya dalalah adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang pertama disebut sebagai madlul, yang ditunjuk, sedangkan kata sesuatu yang kedua disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Sebagai contoh, dalam kalimat asap menunjukkan adanya api, maka kata api yang disebut sebagai madlul, sedangkan asap yang menunjukkan adanya keberadaan api tersebut disebut sebagai dalil. Lanjut yaitu pada pembagian dalalah. Di sini kami pembagian dalalah ini berasal dari Hanafiyah. Jadi ulama Hanafiyah ini membagi dalalah kepada dua macam, yaitu dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah. Masing-masing dalalah dari dalalah lafziyah ini nantinya akan menjadi 4. Yang pertama yaitu dalalah al-ibarah, kemudian yang kedua dalalah al-isyarah, dan yang ketiga dalalah an-nas, dan yang keempat dalalah al-i'tiqadi. Yang pertama yaitu dalalah al-ibarah. Dalalah al-ibarah yakni petunjuk dalil lafaz terhadap makna yang segera dapat dipahami dari bentuk lafaz itu sendiri, baik makna yang dimaksud dari bentuk lafaz secara asli ataupun dikehendaki secara pengikutan. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini kita pahami dari segi dalalah ibarahnya bahwasanya ada dua makna. Yang pertama yaitu menampilkan persamaan antara jual beli dengan riba, kemudian memberikan makna lain bahwa jual beli itu bukanlah seperti riba. Inilah makna asli dari susunan ayat itu. Ayat ini untuk menolak perkataan orang musyrik bahwa jual beli sama dengan riba. Kemudian makna yang kedua, makna pengikutan adalah menjelaskan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba haram. Inilah pengikutan. Maksudnya bahwa bentuk kalimat itu bukanlah untuk menjelaskan makna asli lafaz, tetapi sebagai pengikutan dengan argumentasi bahwa nas itu memungkinkan atau bisa saja untuk menafikan persamaan tanpa menjelaskan halalnya jual beli dan haramnya riba. Maka tatkala disebutkan makna ini menunjukkan bahwa itu merupakan makna pengikutan dari bentuk ayat yang gunanya untuk memberikan pemahaman terhadap makna asli ayat itu. Dalalah yang kedua yaitu dalalah al-isyarah, yaitu dalalah yang menunjukkan lafaz terhadap hukum yang tidak dimaksud tetapi merupakan kelaziman bagi hukum yang berhubungan dengan bentuk kalam yang dipahami. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 233
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kalau kita memperhatikan ayat tersebut dari segi dalalahnya, dari segi dalalah al-isyarahnya, maka di sana terdapat kata al-mauludu lahu. Kata al-mauludu lahu ini berarti ayah sebagai kata ganti dari lafaz al-abu. Ini menunjukkan bahwa seorang anak itu dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya, dari kata lafaz mauludilahu. Karena nas mauludilahu yang terdapat pada ayat tersebut adalah mengidofahkan anak kepada ayah dengan menggunakan huruf lam yang menunjukkan pekhususan lil ikhtisas. Oleh karena itu kata mauludilahu tadi, anak padanya, ini secara lazimnya disebutkan anak dari ayahnya. Selanjutnya pembagian daripada dalalah al-alfaz adalah an-nas. Apa itu an-nas? Sebagaimana yang sudah tertera di dalam PowerPoint yang kami tampilkan, bahwasanya an-nas adalah pengertian secara implisit atau tersirat tentang suatu hukum yang lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit atau tersurat, dikarenakan adanya faktor penyebab yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya ada makna yang tersurat lainnya yang bisa kita dapati dari suatu lafaz tentang suatu hukum. Contohnya apa? Contohnya bisa kita temukan di Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Maka janganlah kamu katakan pada keduanya dan janganlah membentak mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ayat ini secara tertulis menjelaskan tentang tidak dibolehkannya mengucapkan kepada orang tua. Namun secara tersirat akan didapati bahwa bila mengucapkan saja dilarang, maka memukul dan mencaci akan lebih diharamkan. Jadi ada makna lain terhadap suatu hukum dari suatu teks ayat ini yang juga menunjukkan hukum yang sama karena adanya faktor penyebab yang sama. Ini sama-sama menyakitin tadi. Selanjutnya pembahasan yang keempat dari pembagian dalalah al-alfaz, yakni iqtida. Apa itu iqtida? Iqtida ini merupakan bentuk masdar dari kata iqtada yang berarti kewajiban atau penuntutan dan pengambilan darinya. Maksudnya apa? Iqtida ini merupakan penunjukan lafaz terhadap segala perkara makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan memunculkan atau mentakdirkan lafaz yang lain dalam memahami suatu lafaz atau nas. Nah, al-iqtida ini merupakan dalalah yang mesti ada dan dipandang dari makna di luar yang tertulis. Hal ini dilakukan agar kalam menjadi sah baik secara syara' maupun nalar, sehingga sisi kebenarannya itu bisa diketahui dan dipahami. Sebagai contoh, bisa kita temukan di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, rafa'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Telah dihapus dari umatku kesalahan, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atasnya. Secara ibarat hadis, secara tertulis, hadis ini mengandung makna bahwa perbuatan kesalahan, lupa, dan terpaksa itu telah dicabut sehingga tidak ada lagi lupa dan kesalahan yang terjadi di muka bumi. Namun hal yang demikian itu rasanya mustahil, sebab sampai sekarang masih kita temukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Maka untuk menjadi benar arti dari hadis di atas harus disisipkan ithmun, hukum atau dosa, untuk memahami hadis tersebut, sehingga arti hadis yang bisa kita pahami yakni telah dihapus dosa atau hukum
dari umatku karena tersalah, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atasnya. Nah, demikian pembagian atau macam-macam daripada dalalah al-alfaz yang bisa kami sampaikan. Dari semua pembahasan yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa kata dalalah itu diartikan sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud, atau dengan kata lain yakni memahami sesuatu atas sesuatu, memahami yang ditunjuk atas petunjuk. Nah, berdasarkan bentuknya, dalalah itu digunakan untuk mengetahui atau memahami sesuatu yang ditunjuk atau hukum. Nah, dalalah ini berfungsi sebagai suatu hal yang digunakan untuk mengetahui atau memahami suatu hukum. Nah, pembagiannya itu ada dua macam, yakni dalalah lafziyah atau al-alfaz dan dalalah ghairu lafziyah. Pada pembahasan ini kita membahas tentang dalalah lafziyah, yang artinya penunjukan yang berbentuk lafaz, petunjuk yang berbentuk lafaz. Nah, kemudian ulama Hanafiyah membagi kembali dalalah al-alfaz menjadi 4 macam yang berbeda tingkatannya. Yakni yang tadi kami sudah jelaskan, al-ibarah, al-isyarah, an-nas, dan al-iqtida. Ya, mungkin itu penyampaian materi dalalah al-alfaz dari kami, kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.